Alhamdulillah dinihil qawim walladhi faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin-nadhri liwajhihil karim. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidus sanadul azim bil mu'minina raufur rahim. Allahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala fi ayatihil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin as-saimin rahimakumullah. Saudara-saudara jamaah salatul Jumat Masjid Jami'ul Muhajirin, seluruhnya yang hadir, insyaallah hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat nikmatnya, hidayah, inayahnya. Allah Subhanahu wa taala terus anugerahkan kita dengan anugerahnya yang sangat besar, apalagi pelaksanaan ibadah salatul Jumat. Bahkan kita beribadah di atas ibadah, afdal di atas afdal, utama di atas utama. Kita berada di hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, dan ini Jumat pertama di syahrul Ramadan, di bulan Ramadan ini. Ramadannya saja sudah sedemikian rupa, dari waktu ke waktu, waktu itu mustajab dari segala zikir dan doa. Kita maklum, kita faham seluruhnya, dan juga ibadah-ibadah wajib kita berlipat ganda sebesar-besarnya sampai kepada tidak akan ada penjelasan berapa besar lipat ganda tersebut dengan ibadah siam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita terus saling mengingatkan di antara kita dalam keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Apalagi di bulan mulia ini, kita terus berjuang, berusaha memanfaatkan waktu-waktu kita siang ataupun malam dengan sebaik-baiknya. Tampak dengan hadirnya kita kaum muslimin di hari Jumat ini, di masjid ini begitu besar. Ini adalah semua min ahlil jannah, semua ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salatul Jumat rahimakumullah, yang terlebih dahulu mengingatkan bahwasanya amalan setelah Jumat, setelah pada saat itu saya pernah membahasnya, bahwa setelah salatul Jumat ada amalan khusus, itu jangan sampai kita yang lain terlebih dahulu, karena ijazah langsung baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu zikir as-sab'iyat, zikir 77 yang biasa kita amalkan, kita teruskan dan kita tingkatkan, baik berjamaah bersama imam ataupun mungkin masing-masing. Yang tentu disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa jangan berubah duduknya dari duduk tawarruk tahiyat akhir. Idza sallamal imam faqara'a qabla an yuthniya rijlahu faqara'a sab'an sab'an. Kalau imam sudah salam dari hari Jumat, dia membaca 77 sebelum berubah posisi duduk dari tahiyat akhirnya, yakni duduk tawarruknya, membaca 77 Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
yang sangat menggembirakan kita fadilah keutamaan yang disampaikan oleh Nabi, janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang pertama, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Siapa yang tidak mendambakan ini, Saudara? Dan yang kedua, atahullahu thawaba kulli man amana billahi wa rasuli. Allah akan memberikan pahala sejumlah orang-orang beriman kepada Allah. Seluruhnya dari Allah, Nabi Allah Adam sampai hari kiamat. Berapa besar pahala? Hanya membaca 77 dari 4 macam surah itu. Kemudian yang ketiga yang sangat kita inginkan pula, sudah sekalian, Nabi bersabda, a'adahullahu min kulli su'in ilal jum'atil ukhra. Allah akan melindungi orang tersebut, menyelamatkan, memberikan keamanan kepada orang tersebut dari segala keburukan sampai Jumat akan datang. Oleh karena itu setiap Jumat kita amalkan, sudah sekalian rahimakumullah, setelah imam salam. Kalau ditanya kaum wanita pun juga bisa di rumah masing-masing yang mendengar imam di masjid itu sudah melaksanakan sholat Jumat dan sudah salam. Mungkin mereka tidak bersolat duhur terlebih dahulu, kecuali imamnya sudah salam. Mereka dengan sholat duhurnya tidak merubah posisi duduknya dengan tawarruk. Karena Nabi jangan sangat jelas, qabla an yuthniya rijlahu. Kata Nabi SAW, silahkan diamalkan. Sama-sama diberikan pahala dan manfaat, fadilah keutamaan tersebut. Taqabbalallah. Bahkan dilanjutkan dengan doa. Kalau bisa 4 kali, paling tidak 3 kali. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, sudah sekalian, memasuki tema kajian khutbah Jumat yang tadi sudah dibahas sebelumnya, disampaikan sebelumnya. Saudara sekalian, kita maklum seluruhnya betapa kita gembira, senang, bahagia. Hari-hari ini telah Allah anugerahkan kita berada di bulan agung ini sebagai Sayyidus Suhur, tuan dari semua bulan. Bulan yang barakah, bulan yang di dalamnya akan ditambah rezeki orang-orang mukmin. Bulan yang di dalamnya menunjukkan kesabaran, membuktikan kesabaran kita orang beriman kepada Allah. Satu-satunya bulan yang 1 malam di dalamnya 1000 bulan beribadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sekalian rahimakumullah, dan Ramadan pun juga demikian. Saudara sekalian rahimakumullah, kita maklum seluruhnya hidup kita ini manusia pasti punya musuh. Siapa di antara kita yang tidak mempunyai musuh? Musuh kita itu banyak sekali. Ada yang datang dari luar, ada yang datang dari dalam diri kita sendiri. Saudara sekalian rahimakumullah, musuh-musuh kita itu akan dikalahkan oleh Ramadan, akan dihancurkan oleh Ramadan. Jika kita memang betul-betul mengamalkan Ramadan, paling tidak siam dan qiyam kita yang sempurna, maka pasti musuh-musuh Allah itu hancur. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, namun sekalipun di Ramadan kita sudah mampu menghancurkan musuh kita, pertanyaannya apakah di luar Ramadan nanti akan datang? Ternyata kita telah menghidupkan musuh kita lagi, kita telah memberikan kekuatan kepada musuh-musuh kita lagi, kita memberikan kesempatan lagi kepada musuh-musuh kita. Nah ini sudah sekalian rahimakumullah, musuh kita itu adalah ada yang disebut dengan iblis, syaitan, bahkan mungkin manusia-manusia kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak suka dengan kaum muslimin, apalagi yang mereka istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Mereka tidak suka. Tapi dengan Ramadan, kompaknya kaum muslimin beribadah dan kekuatan yang dijanjikan oleh Allah. Jangankan iblis, syaitan, manusia pun yang kita kasat mata kita lihat, pasti mereka itu ciut, mereka itu takut, mereka itu khawatir setiap saat, apalagi mendengar lantunan kalimat takbir di bulan Ramadan, yakni di Idul Fitri nanti. Maka sudah sekalian rahimakumullah, kalau manusia-manusia rasanya gampang sudah sekalian untuk menghadapi musuh-musuh manusia itu, hadirin rahimakumullah, tapi yang tidak terlihat dengan mata kita, yarakum min haitsu la tarawnahum, mereka melihat kalian, kalian tidak melihat mereka. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sekalian, bagaimana kita menghindarnya? Bagaimana kita melawannya? Beruntung kita semua ada syariat Ramadan.
Ternyata dengan Ramadan, siam dan qiyam kita yang sempurna, oh, musuh-musuh yang tidak terlihat itu dilemahkan, dikalahkan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dan iblis. Termasuk yang berada pada diri kita sendiri, saudara sekalian. Kalau kita tidak puasa, kemudian kita tidak pernah melakukan puasa itu. Jangankan yang wajib sunnah. Jangankan yang sunnah, wajib saja tidak dilakukan. Atau mungkin mudahnya meninggalkan puasa. Satu hari yang tidak cukup diqadha dengan puasa 1 tahun. Bahkan Imam Al-Adra'i 3.000 hari. 1 hari ditinggalkan. Ini saking Allah Subhanahu wa taala mengharap kita supaya betul-betul memperbaiki Ramadan ini. Melaksanakan Ramadan dan puasa Ramadan itu dengan sempurna. Sudah sekalian rahimakumullah, nafsu kita sendiri, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, musuh kita yang berupa nafsu yang begitu sangat berat, yang pernah dikatakan oleh Nabi lebih berat daripada menghadapi musuh di perang Badar Kubra pada saat itu. Saudara sekalian rahimakumullah, Nabi bersabda, ala adullukum ala sahibin, maukah kalian aku ceritakan tentang seorang sahabat, tentang sahabat. Sahabat itu sudah sekalian begitu dekat kepada kita dan kita milik dia, dia milik kita. Itu sahabat, bukan sekedar kawan. Sudah sekalian rahimakumullah, bukan sekedar zamil, sadiq, tidak. Tapi idola ada sahabat, sahib. Nabi SAW bercerita begitu, maukah saya ceritakan kepada kalian tentang sahabat. Namun sahabat ini aneh. In aja'tumuhum akramakum. Kalau kau lawan dia, kalau kau hina dia, dia akan menjadikan engkau terhormat. Dia akan menjadikan engkau mulia. Ini anehnya saudara sekalian. In antum akramtumuhu fudabikum ila syarri ghayah. Ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kau hormati dia, kalau kau hormati dia, maka dia akan menjadikan engkau terjerumus ke lembah kehinaan. Dia akan menjadikan engkau manusia hina. Akhirnya ketika sahabat mendengar demikian, saudara, mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna hadza la syarru sahib. Kalau begitu ini sahabat yang sangat buruk ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wahya nufusukum baina janbaikum ay kama qal. Ingatlah, itu adalah nafsu-nafsu kalian yang berada pada diri kalian, yang menggelora dalam diri kalian. Dan ini sudah sekalian dengan Ramadan dikalahkan dan dihancurkan. Tapi Sallallahu alaihi wasallam bersabda yang disebut oleh Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali rahmatullah alaih, adalah qahru aduwillahi ta'ala, menghancurkan musuh-musuh Allah. Kenapa? Fa inna wasilata syaitan la'anullah asyahawat. Karena wasilah, perantara syaitan bisa bercokol terus dalam tubuh kita, bisa terus menerus subur dalam tubuh kita, itu adalah dengan syahwat. Wa innama tuqawwi asyahawat bil akli wasyurab. Sedangkan syahwat itu akan terus tumbuh, berkembang, itu adalah dengan banyaknya makan dan minum. Jadi sudah-sudah sekalian, kalau kita selamanya kenyang terus-menerus dengan makan dan minum itu, maka disitulah syahwat itu akan subur. Sudah-sudah sekalian, disyariatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkannya ibadah puasa Ramadan. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering hadis ini dibahas, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dami minal uruq. Syaitan itu mengalir di tubuh kita melalui urat-urat nadi tubuh kita itu. Fadayyiqu majariyahu bil jawu. Maka sempitkan jalannya syaitan di urat-urat nadi kita itu dengan lapar dan dahaga kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dawami qar'a babil jannah. Wahai Aisyah, langgengkan, biasakan, teruskan engkau mengetuk pintu surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, qalat bimadza ya Rasulullah? Mengetuk pintu surga itu dengan apa ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, bil ju', dengan lapar. Maka sudah sekalian rahimakumullah, lapar kita di luar Ramadan dengan sunnah-sunnah, puasa-puasa sunnah kita, itu sebenarnya subhanallah luar biasa.
itu mengekang syahwat yang terus-menerus berusaha menghancurkan ibadah-ibadah, iman dan takwa kita, apalagi di bulan Ramadan. Insya Allah dengan demikian semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah siam kita dengan sempurna, melaksanakan qiyam Ramadan kita dengan sempurna, dan insya Allah musuh-musuh Allah baik yang datang dari luar ataupun dalam tubuh kita sendiri senantiasa dilemahkan dan dikalahkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ikhlas kita siamu Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqal alimin al-amilin li ta'atih fawajadu sa'yahum mashkura والذي حقق آمال العاملين برحمته فمنحهم عطاء موفورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بسط للتائبين بساط كرامه فأصبح وزرهم وذنوبهم مغفورا وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون واعلموا أن الله صلى على نبيه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم بارك لنا في هذا الشهر شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان بالصحة والعافية في صباحنا ونهارنا ومسائنا وليلتنا يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا في هذا الشهر شهر رمضان على تمام الصيام وتمام القيام وأعنا فيه على كثرة قراءة القرآن وأعنا فيه على كثرة الصدقة والإحسان إلى الأجانب والأقارب والجيران يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المؤمنين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر